Sebelum cerita ini dimulai, pastikan tidak ada timun atau sabun cair di dekat Anda. Ambil posisi paling nyaman, hirup napas dalam-dalam, dan siapkan hati untuk kisah yang tak biasa. Jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, selamat mendengarkan. Namanya Hendra Wiratma, pria berusia 58 tahun. Tinggi, berwibawa, dengan rambut mulai memutih di sisi pelipis. Ia dikenal sebagai pengusaha properti sukses di Jakarta, pemilik beberapa proyek apartemen mewah dan perumahan elit di pinggiran kota. Dari luar, hidup Hendra tampak sempurna. Rumah besar, mobil berjejer di garasi, tabungan melimpah, dan jaringan relasi bisnis yang kuat. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu ruang kosong dalam dirinya yang tak pernah benar-benar terisi, kesepian. Sejak istrinya, Mira, meninggal dunia 5 tahun lalu karena kanker, rumah megah itu berubah menjadi sunyi. Tak ada lagi tawa lembut di ruang makan, tak ada aroma masakan kesukaannya di dapur. Yang tersisa hanyalah gema langkah kaki dan detak jam dinding. Kini, hanya ada Hendra, beberapa asisten rumah tangga, dan sopir yang setia. Namun, di antara kesunyian itu, ada satu sosok yang membuat rumah itu tak sepenuhnya kosong. Rosita, anak tirinya. Rosita, 23 tahun. Putri kandung Mira dari pernikahan sebelumnya. Sejak menikah dengan Mira, Hendra sudah menganggapnya seperti darah daging sendiri. Ia membiayai sekolah Rosita, bahkan menyekolahkannya hingga lulus jurusan sastra Inggris di universitas swasta ternama. Kasih sayang yang ia berikan tulus, tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa pernah membedakan. Tapi seiring waktu berjalan, sesuatu yang tak pernah ia sangka mulai tumbuh diam-diam di hati. Rasa yang dulu sederhana, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya takut sekaligus rindu. Suatu sore, langit Jakarta berwarna kelabu. Rosita duduk di ruang keluarga, membaca novel sambil menyeruput teh hangat. Hendra berdiri di balik pintu kaca, menatap taman belakang, menyembunyikan kegelisahan yang bahkan ia sendiri tak mengerti. "Ayah, kenapa melamun?" tanya Rosita lembut, melirik dari balik halaman bukunya. Hendra tersenyum kaku. "Cuma lihat taman. Sudah lama tidak ditata ulang." Rosita mengangguk. "Mungkin nanti aku bantu beli bibit bunga. Taman belakang kelihatan sepi." Hendra membalas cepat, tanpa sadar. "Kalau kamu yang tanam, pasti indah." Ucapannya terlepas begitu saja, dan setelah itu, ia menyesal. Rosita hanya tersenyum kecil dan kembali membaca bukunya. Sementara di dada Hendra, sesuatu bergolak pelan. Ia tahu ada yang berubah, tapi ia berusaha menolak untuk mengakuinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Hendra. Ia mulai gelisah setiap kali Rosita lewat di depannya. Wajah lembut gadis itu, cara ia tersenyum, atau sekadar aroma sabun mandinya yang samar, semuanya menimbulkan debar yang tak semestinya. Setiap malam, Hendra mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bentuk kasih sayang seorang ayah. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu tumbuh, menyelusup pelan-pelan ke ruang hatinya yang paling sepi. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menerangi foto mendiang istrinya, Mira. Dengan suara parau, Hendra berbisik, "Ma, maafkan aku. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa berhenti memikirkan anakmu." Lelaki berumur itu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Antara rasa bersalah dan kehangatan yang aneh, ia merasa seperti terjebak di antara dosa dan cinta. Ia tahu perasaan itu terlarang. Namun bagi hatinya yang rapuh, Rosita adalah satu-satunya cahaya yang membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa hari kemudian, Hendra mengajak Rosita makan malam di sebuah restoran Prancis di kawasan Senopati. Itu bukan hal baru. Sejak ibunya meninggal, ia sering mengajak Rosita keluar
untuk sekadar berbagi waktu. Malam itu, mereka duduk berhadapan di meja pojok. Lampu temaram membuat suasana terasa hangat. "Kamu belum dapat panggilan kerja?" tanya Hendra sambil memotong steak di piringnya. "Belum ya," jawab Rosita lembut. "Aku masih kirim lamaran ke beberapa tempat, tapi aku nggak terburu-buru. Masih ingin bantu ayah dulu di rumah." Kalimat itu membuat dada Hendra terasa hangat dan getir. Ia ingin Rosita mandiri, tapi juga takut kehilangan keberadaannya di rumah. Ia menatap Rosita, dan kali ini matanya tak sanggup berpaling. "Ayah, mau aku kerja cepat?" tanya Rosita sambil menatapnya polos. Hendra menggeleng pelan. "Tidak, aku cuma ingin kamu bahagia. Mau kerja atau tidak, ayah akan tetap ada untuk kamu." Rosita tersenyum, senyum yang manis dan tenang. "Ayah selalu baik." Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap mata gadis itu sedikit lebih lama dari seharusnya. Dan di detik itulah, ia tahu bahwa hatinya sudah tak lagi bisa berbohong. Malam itu, Hendra pulang dengan dada berdebar, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tak bisa tidur. Di kamarnya yang luas, ia menatap foto istrinya lagi. "Mak, aku jatuh cinta, tapi bukan pada perempuan lain. Aku jatuh cinta pada anakmu sendiri." Air mata menetes pelan di pipinya. Rasa bersalah, takut, dan bahagia, semuanya bercampur jadi satu. Waktu berjalan, tapi perasaan itu tidak pernah surut. Setiap kali Rosita tersenyum, Hendra merasa hatinya bergetar. Setiap kali mereka berbincang di ruang makan, ia berusaha keras untuk tidak menatap terlalu lama. Namun diam-diam, ia tahu Rosita juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sore itu, Hendra duduk di ruang tamu sambil membaca koran, sementara Rosita sibuk menata vas bunga di meja. Cahaya matahari menembus tirai, membentuk garis lembut di wajahnya. Sekilas, gadis itu terlihat seperti ibunya. Lembut, penuh keteduhan, dan sulit untuk tidak dicintai. Hendra menunduk cepat, pura-pura fokus pada koran yang sudah ia baca berulang kali. Tapi pikirannya melayang jauh. Rasa itu tumbuh semakin dalam, dan setiap kali ia menahan diri, justru semakin menyiksa. Beberapa hari kemudian, saat mereka sarapan bersama, Rosita memberanikan diri membuka percakapan. "Yah, akhir-akhir ini ayah sering diam. Ada masalah ya?" Hendra yang sedang mengaduk kopinya tersentak. Ia menatap wajah Rosita, lalu cepat-cepat menggeleng. "Enggak, cuman banyak pikiran soal bisnis." Tapi Rosita tidak puas dengan jawaban itu. Ia menatap Hendra dengan mata penuh tanya. "Bukan karena aku kan? Aku merasa ayah menjauh. Aku salah apa?" Hendra terdiam lama. Ia ingin berkata jujur, tapi kata-kata itu terlalu berat. Akhirnya ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke balkon. Ia butuh udara. Rosita hanya bisa memandangi punggung ayah, tirinya yang semakin menjauh, dengan hati yang ikut terasa dingin. Sejak hari itu, rumah itu berubah. Mereka mulai saling menghindar. Rosita lebih sering mengurung diri di kamarnya, dan Hendra lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Namun yang aneh, meski jarak di antara mereka semakin lebar, rindu justru tumbuh lebih kuat. Rosita mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Ia tahu perasaan itu tidak seharusnya ada, tapi setiap kali mengingat kebaikan Hendra, setiap kali terbayang tatapan hangatnya, ia merasa aman, nyaman, dan entah mengapa rindu. Malam itu, listrik di rumah padam. Suasana hening hanya diterangi cahaya lilin. Rosita dan Hendra duduk bersebelahan di ruang tamu tanpa banyak bicara. Hanya suara hujan di luar yang menemaninya. "Ayah, kalau aku pergi dari rumah, ayah bakal kangen gak?" Suara Rosita lirih nyaris tak terdengar. Hendra menoleh pelan, menatap wajah gadis itu yang diterangi cahaya lilin. "Kamu mau pergi?" "Belum, tapi nanti pasti aku harus mandiri kan?" Hendra menunduk. "Aku pasti kangen." Rosita tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada menggantung.
Bukan cuma karena aku anak ayah, kan? Dan di antara cahaya lilin yang bergetar, mata mereka saling bertemu. Tidak ada lagi kata yang bisa menyembunyikan semuanya. Malam itu, suara hujan masih mengetuk lembut di atap rumah. Angin membawa aroma tanah basah, dan di antara cahaya lilin yang redup, dua hati yang selama ini terkurung oleh aturan dan logika akhirnya saling menemukan keberaniannya. Hendra menatap Rosita, suaranya bergetar. "Rosita, ayah minta maaf." Rosita menoleh perlahan, matanya bingung namun lembut. "Kenapa ya?" Hendra menarik napas panjang, menahan rasa yang sudah terlalu lama ia sembunyikan. "Perasaanku padamu bukan lagi seperti ayah kepada anak." Setelah kata-kata itu keluar, suasana menjadi beku. Hanya suara hujan dan detak jantung yang beradu dalam diam. Rosita terdiam. Wajahnya pucat, tapi tak ada kemarahan. Yang ada hanyalah keheningan panjang dan tatapan yang bergetar. Hendra menunduk, nyaris berbisik. "Aku sudah mencoba melawan, tapi setiap kali melihatmu, aku lupa bagaimana caranya melupakanmu." Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu sebelum Rosita menjawab, pelan, hampir seperti sebuah rahasia yang terlepas tanpa rencana. "Aku juga takut, karena aku mulai merasa hal yang sama." Cahaya lilin bergetar, memantulkan bayangan mereka di dinding. Hendra memejamkan mata, seolah ingin menghentikan waktu. Ia tak menyangka kata-kata itu akan keluar dari bibir Rosita. Hujan di luar semakin deras, dan suara itu seperti mengiringi pengakuan mereka yang terlarang. Malam itu bukan hanya lilin yang menyala, tapi juga dua hati yang akhirnya saling terbuka. Rosita menunduk, jemarinya bergetar di atas pangkuan. Ia sendiri bingung dengan apa yang baru saja ia katakan. Namun hatinya tahu kata-kata itu jujur. "Sejak Mama tiada," bisiknya, "dunia terasa sepi. Aku cuma punya ayah. Dan entah kenapa, aku selalu merasa aman setiap ayah ada di rumah. Mungkin karena ayah tidak pernah meninggalkan aku." Hendra menatapnya lama, dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin meminta maaf, tapi juga tak ingin menarik kembali apa yang sudah terucap. Karena untuk pertama kalinya sejak Mira pergi, ia merasa dihidupkan kembali. Seminggu setelah malam pengakuan itu, rumah mereka terasa berbeda. Tidak lagi canggung, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Ada jarak yang tak terlihat. Seperti dua hati yang saling mendekat, namun tetap berhati-hati agar tak menyalakan api yang bisa membakar segalanya. Rosita mulai lebih sering menatap Hendra dengan lembut. Ia tak lagi menunduk saat berbicara dengannya. Kadang, saat pagi tiba, ia menyiapkan kopi Hendra lebih dulu sebelum berangkat ke kantor. Dan Hendra mulai membalasnya dengan perhatian kecil, membuatkan sarapan, memperbaiki jam tangannya yang rusak, atau sekadar memastikan Rosita makan tepat waktu. Di antara rutinitas yang sederhana itu, ada kehangatan baru yang perlahan mengisi ruang kosong di rumah besar itu. Namun, di balik senyum yang mereka bagi, masing-masing tahu bahwa cinta mereka hidup di bawah bayang-bayang dosa. Suatu malam, mereka duduk di teras belakang. Langit cerah, bulan bulat sempurna menggantung di atas taman. Cahaya peraknya jatuh di wajah Rosita yang tampak bersinar lembut. Hendra membuka percakapan dengan suara rendah, tenang, tapi syarat dengan beban perasaan yang lama ia tahan. "Rosita, aku tahu semua ini aneh. Aku ayah tirimu, jauh lebih tua. Dunia mungkin akan mencaci kalau tahu isi hatiku." Ia berhenti sejenak, menatap langit. "Tapi aku tak bisa membohongi diriku lagi. Aku jatuh cinta padamu, bukan cinta seorang ayah, tapi cinta seorang lelaki kepada perempuan." Rosita menatapnya lama tanpa berkata apa-apa, matanya bergetar, tapi bukan karena takut. Ia justru merasa damai karena akhirnya kebenaran itu terucap. Hendra melanjutkan dengan suara lirih.
Aku tidak minta kamu balas perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu. Apapun pilihanmu nanti, aku akan tetap menjagamu, bahkan jika kamu pergi sekalipun. Rosita menggigit bibirnya. Air matanya menetes perlahan. Kenapa ayah berpikir aku harus pergi? Katanya pelan. Sejak mama pergi, cuman ayah yang buat aku kuat. Aku gak pernah merasa dicintai sedalam ini. Tapi, suaranya bergetar. Aku juga bingung, apakah cinta ini salah? Hendra menatapnya dengan mata yang sendu. Aku juga bingung, bisiknya. Tapi cinta tidak pernah salah. Yang mungkin salah adalah cara kita memperlakukannya. Rosita menunduk. Di bawah sinar bulan, air matanya berkilau seperti embun yang jatuh di kelopak bunga. Aku gak pernah mencintai lelaki, manapun seperti aku mencintai ayah. Mungkin karena aku tahu, ayah tidak akan pernah menyakitiku. Hendra merasa dadanya bergetar hebat. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Rosita perlahan. Tidak erat, hanya cukup untuk mengatakan bahwa ia menerima, bahwa cinta ini nyata meski tak pantas di mata dunia. Sejak malam itu, hubungan mereka tumbuh dalam diam. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tidak ada janji manis seperti pasangan muda. Namun, setiap pagi ada sapaan lembut yang membuat hati mereka bergetar. Ada perhatian kecil yang berbicara lebih banyak daripada kata. Hendra mulai membuatkan sarapan sendiri untuk Rosita. Kadang ia menyiapkan roti panggang hangat dan secangkir coklat kesukaannya. Sementara Rosita membalas dengan hal-hal sederhana. Menyiapkan pakaian kerja Hendra, menyetrika kemeja yang paling rapi, atau menaruh bunga segar di meja makan setiap pagi. Mereka menjalani hari-hari seperti dua jiwa yang saling mengerti, tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Ketika duduk menonton televisi bersama, kadang tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja. Rosita akan tertawa kecil, sementara Hendra hanya tersenyum, memandangnya dengan tatapan lembut yang penuh kasih. Kasih yang tak bisa disebut, tapi juga tak bisa disangkal. Suatu sore, Rosita duduk di pangkuan Hendra sambil membaca buku. Hendra membelai rambutnya perlahan, seolah sedang menenangkan masa lalu yang penuh luka. Dalam keheningan itu, Rosita berbisik, "Ayah, aku bahagia, tapi aku juga takut." Hendra berhenti membelai, menatapnya pelan. "Takut apa, sayang?" Rosita menatap ke arah taman di luar jendela. "Takut suatu hari dunia tahu dan kita harus berpura-pura tidak saling mencintai." Hendra tersenyum tipis, menggenggam tangannya lembut. "Kalau cinta ini salah di mata orang lain, biarlah hanya kita yang tahu. Yang penting, ayah tetap di sini untuk kamu." Rosita menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menyandarkan kepalanya di bahunya. Untuk pertama kalinya, sejak ibunya tiada, ia merasa aman, hangat, dan dicintai sepenuhnya. Sementara Hendra, pria yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesepian, akhirnya menemukan kembali arti bahagia. Ia tak tahu sampai kapan mereka bisa menjaga rahasia ini. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu temaram dan detak waktu yang pelan, ia hanya tahu satu hal. Cinta ini mungkin terlarang, tapi juga yang paling tulus yang pernah ia rasakan. Dan di sanalah cerita mereka berhenti. Bukan dengan akhir yang pasti, tapi dengan janji diam yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang saling mencintai dalam sunyi.